Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kader Posyandu Lansia, yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua RT RW serta tokoh masyarakat setempat, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah dan penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Waldani Rizky Mufahati. Saya selaku tenaga kesehatan dari RSUD Purbalingga. Berdirinya saya di sini itu ingin memberikan pidato mengenai menjaga kualitas hidup di usia tua dengan aktivitas fisik ringan dan pola makan yang benar. Saya mengambil tema ini karena melihat dari pengalaman saya selama bekerja di RSUD Purbalingga, sering melihat bahwasanya banyak lansia yang sebenarnya masih bisa hidup lebih sehat dan lebih bahagia asalkan mereka tahu caranya. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, jumlah lansia di Indonesia itu sudah lebih dari 30 juta jiwa. Masih banyak yang berpikir, sudah tua, ya sudah istirahat saja, padahal justru sebaliknya. Dengan banyak bergerak dan makan yang benar, itu akan membuat hidup menjadi lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih mandiri di usia yang lanjut ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kita seiring bertambahnya usia ini. Jadi ada beberapa hal perubahan yang akan terjadi di tubuh kita seiring bertambahnya usia. Yang pertama, otot pelan-pelan berkurang atau disebut dengan sarkopenia. Yang kedua, tulang menjadi lebih mudah rapuh sehingga mudah keropos atau patah. Yang ketiga, jantung dan paru-paru tidak sekuat dulu. Lalu yang keempat, daya tahan tubuh melemah sehingga akan mudah sakit. Dan yang terakhir, keseimbangan menjadi berkurang sehingga akan mudah jatuh. Tetapi jangan perlu khawatir, semua perubahan ini merupakan hal yang wajar dan dapat kita atasi dengan dua cara sederhana. Yang pertama dengan rajin bergerak, dan yang kedua dengan makan yang benar. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, olahraga apa sih yang cocok untuk usia seperti saya? Jawabannya ialah olahraga ringan yang tidak membebani sendi atau disebut dengan low impact. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan lansia untuk bergerak aktif sekitar 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari atau 5 kali dalam seminggu. Tidak berat kan? Ada beberapa aktivitas fisik ringan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, senam lansia. Gerakan ini dirancang khusus untuk lansia, aman, menyenangkan, dan bisa dilakukan bersama-sama di posyandu ini. Yang kedua, jalan kaki ini paling mudah dan murah. Cukup 30 menit setiap pagi hari di sekitar rumah, manfaatnya sudah luar biasa. Lalu yang ketiga, ada yoga ringan dan tai chi. Gerakannya lembut dan pelan, bagus untuk kelenturan tubuh dan ketenangan pikiran. Lalu yang terakhir, peregangan atau stretching. Lakukan setiap bangun tidur cukup 5-10 menit saja dan rasakan manfaatnya, yaitu akan membantu melancarkan sirkulasi darah, tubuh menjadi lebih segar, dan sendi tidak kaku. Apa aja sih manfaat aktivitas fisik ini bagi Bapak Ibu? Ada yang tahu? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, otot dan tulang menjadi lebih kuat. Lalu yang kedua, jantung dan tekanan darah tetap terjaga. Lalu yang ketiga, tubuh tidak mudah jatuh karena keseimbangan yang baik. Lalu yang keempat, tidur lebih nyenyak dan nyaman. Yang kelima, mood membaik, tidak gampang sedih atau cemas. Dan yang terakhir, tetap bisa mandiri dan produktif sehari-hari. Namun perlu diingat Bapak Ibu perlu mengenali kemampuan tubuh sendiri. Segera berhenti dan beristirahat jika terasa nyeri dada, sesak napas berat, pusing hebat, dan jantung berdebar tidak teratur. Jika ragu, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau tenaga kesehatan di posyandu sebelum memulai olahraga.
Selain olahraga, pola makan juga sangat penting loh. Kebutuhan gizi kita berkurang seiring bertambahnya usia. Lalu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kalsium dan vitamin D. Ini untuk menjaga tulang agar tetap kuat dan mencegah osteoporosis. Biasanya didapat dari susu rendah lemak, ikan teri, sayur bayam, dan sayur brokoli. Dan jangan lupa untuk berjemur setiap pagi hari selama 15-20 menit. Itu cukup untuk produksi vitamin D. Lalu yang kedua, ada protein. Ini untuk menjaga dan memperbaiki otot. Biasanya sumbernya dari ikan, telur, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe. Ini sangat mudah dijangkau. Lalu yang ketiga, serat. Ini untuk kesehatan pencernaan. Konsumsi sayur, buah segar, biji-bijian setiap hari. Pisang, pepaya, dan apel adalah buah yang paling mudah dan dianjurkan untuk dikonsumsi oleh lansia. Lalu yang keempat, vitamin B12 dan asam folat. Penyerapannya berkurang di usia lanjut ini. Sumbernya dari ikan, daging tanpa lemak, dan telur. Lalu yang terakhir ada cairan atau air putih. Jangan pernah dianggap sepele. Mungkin bapak dan ibu tidak merasa haus padahal tubuhnya sudah kekurangan cairan. Minumlah minimal 6-8 liter per hari. Lalu apa aja sih yang perlu dihindari? Yang pertama, garam. Terlalu banyak mengonsumsi garam bisa memperparah tekanan darah tinggi. Kurangi konsumsi kecap asin dan makanan olahan. Lalu yang kedua, gula. Terlalu banyak gula bisa memicu diabetes. Batasi minuman manis dan kue-kue. Yang ketiga, lemak jenuh. Jeroan, gorengan berlemak, dan makanan berminyak dapat meningkatkan kolesterol dan membahayakan jantung. Bapak dan Ibu yang saya cintai, makan sehat itu tidak perlu mahal dan ribet. Nasi secukupnya dengan lauk ikan atau tempe, sayur bening, dan buah segar sudah sangat baik dan luar biasa manfaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk merangkum 4 poin penting hari ini. Yang pertama, menjadi tua adalah anugerah. Kualitas hidup kita di usia tua itu sangat ditentukan oleh kebiasaan yang kita bangun mulai hari ini. Lalu yang kedua, olahraga ringan seperti senam lansia, jalan kaki, atau peregangan setiap pagi memberikan manfaat yang besar bagi tubuh dan pikiran kita. Lalu yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan investasi jangka panjang. Pilihlah makanan yang tepat, batasi yang berisiko, dan minumlah air putih yang cukup. Lalu yang keempat, kenali batas kemampuan tubuh kita dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Posyandu lansia ada untuk membantu kita. Usia hanyalah angka, tetapi kesehatan adalah pilihan. Selama kita mau bergerak dan makan yang benar, tubuh kita senantiasa bersyukur kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mari kita wujudkan bersama-sama komunitas lansia yang aktif, sehat, bahagia, dan mandiri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.